Dan kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Jimmy Dimas Wahyu. Beliau adalah CEO and founder dari 52 Group dan JIS Capital Utama. Ya, halo, selamat pagi Mas Jimmy. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Mas. Sama-sama, salam sehat juga. Baik, terima kasih. Kita akan mereview dari pergerakan bursa global dulu nih. Sejauh mana Anda melihat pergerakan di bursa Wall Street yang menghijau dalam 2 hari terakhir. Sementara di dalam negeri kita masih terkena aksi profit taking. Ini apa yang bisa dicermati oleh investor dalam menyikapi perdagangan hari ini? Oke, jadi saya melihat ya dari sentimen dalam negeri sendiri nampaknya masih minim seperti itu dan lebih banyak didominasi dua hal yang menurut saya cukup major ya. Yang pertama kita bicara tentang penyebaran varian Omicron yang mana di negara-negara maju ini cenderung mengkhawatirkan karena akan berdampak kepada sudah mulai berpikir tentang lockdown kembali seperti itu, dan ini tentu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara global seperti itu. Yang kedua tentunya tidak lupa juga terkait dengan tapering yang akan dilakukan oleh The Fed. Nah, sentimen-sentimen ini yang menurut saya turut untuk mempengaruhi bagaimana pergerakan IHSG selama kurun beberapa waktu terakhir. Seperti itu Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat justru market nampaknya sudah merespon positif juga ya dengan adanya rilis yang berarti ada kepastian di Amerika Serikat tapering off akan segera dilakukan. Kemudian akhirnya market pun bergairah kembali. Sementara di dalam negeri kenapa yang kita masih terkena aksi profit taking? Sementara beberapa analis menyatakan masih optimis. 6.700, 6.600 begitu, 6.800 maksud saya bisa tercapai sampai dengan akhir tahun ini Mas Jimmy. Oke. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang tapering ya, memang dengan apa yang sudah disampaikan oleh Jerome Powell pada waktu itu menunjukkan kejelasan terkait arah dari The Fed di tahun 2022. Walaupun demikian, jangan lupa Mas Pras, kejelasan ini sangat penting untuk kita, namun dengan adanya peluang untuk kenaikan suku bunga di tahun 2022 yang diperkirakan sebanyak 3 kali, tentu ini juga akan berdampak cukup negatif ya, walaupun saya melihat jangka pendek di pasar saham kita. Nah, kemudian yang kedua, aksi profit taking ini saya pikir juga saya lihat kekhawatiran dari investor terkait dengan sekali lagi yang tadi saya sampaikan, kemungkinan varian Omicron ini penyebarannya dengan cepat, kemudian mengakibatkan lockdown di sejumlah beberapa negara, yang mana di Indonesia kita sendiri ya, kita juga akan menyambut di Natal dan Tahun Baru seperti itu. Nah, tentu ini akan menjadi sentimen negatif bagi pasar kita. Baik, kalau kita cermati seperti saat ini berarti strategi yang perlu dicermati bagi para investor seperti apa? Karena hari ini juga banyak sekali perusahaan yang melakukan RUPS begitu di bulan Desember ini, Mas Jimmy. Oke, kalau kita bicara sebagai investasi seperti itu ya, tentunya kita harus memilih saham-saham dengan fundamental yang cukup bagus seperti itu untuk kita simpan dalam jangka panjang. Namun kalau kita bicara dari sisi trading seperti itu ya, tentu kita melakukan beli dan jual dengan mempertimbangkan risk management yang baik tentunya, Mas Bas. Baik, lantas beberapa saham yang mungkin bisa Anda rekomendasikan untuk pemirsa, investor maupun traders dalam perdagangan hari ini apa saja ini, Mas Jimmy? Oke, untuk hari ini saya melihat cukup baik pergerakan di 3 saham, yaitu adalah Arto atau Bank Jago, kemudian BBYB, Bank Neo Commerce, dan yang ketiga yaitu adalah Cimori yang baru saja melakukan IPO. Saya melihat pergerakannya relatif cukup bagus untuk hari ini. Oke, tadi ada beberapa hal yang sudah Anda sampaikan. Ada Arto, kemudian BBYB, CMRY ya, kalau tidak salah ini Mas Jimmy. Dan kalau saya cermati tadi trennya dalam sebulan ini lagi naik semua nih. Kalau kita ulas satu persatu, misalnya Arto dulu, bagaimana Anda melihat secara teknikal saja atau ada sisi fundamental yang mendukung penguatan dari Arto tersendiri? Kedua-duanya ya, Mas Arto ya, Mas Pras ya. Oke. Jadi saya melihat untuk ketiga saham ini ya,
minus yang Cimory karena baru saja melakukan IPO. Saya melihat untuk baik Arto maupun BPYB ini saya melihat dari sisi analisa fundamental cukup bagus seperti itu, terbukti dengan laporan keuangan yang terakhir menunjukkan tren yang positif dari yang sebelumnya negatif. Yang pertama, kemudian yang kedua juga saya melihat secara pergerakan teknikal juga masih mengalami kenaikan yang tadi disampaikan Mas Pras 1 bulan terakhir menunjukkan kenaikan seperti itu ya. Nah ini kan menurut saya cukup baik untuk dicermati karena di saat IHSG kita justru kalau kita compare secara time frame yang sama 1 bulan terakhir mungkin terbalik kecenderungannya seperti itu ya. Nah ini kan perlu dipertimbangkan karena ketika IHSG mengalami pelemahan seperti itu, justru saham ini mengalami penguatan. Oke. Dan menurut saya cukup stabil seperti itu.